Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadznya ini.
masih di jalan dipercepat. Insya Allah kita akan melakukan bisa melaksanakan sholat id berjamaah. Untuk yang sudah duduk mohon dipenuhi saf yang paling depan. Sebagai informasi tambahan, untuk Idul Kurban kali ini Masjid Nurul Ihsan mendapat amanah 5 ekor sapi dan 14 ekor kambing. Syukur jasa khair kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi dan berkenan untuk menitipkan hewan kurbannya di Masjid Nurul Ihsan. Insya Allah akan dilaksanakan distribusi sesuai dengan ketentuan syariat. Demikian sebagai umat, sekali lagi untuk saudara-saudara jamaah yang masih di jalan mohon mempercepat langkah segera, karena sebentar lagi sholat id akan segera dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya anak itu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar. Segala kemuliaan dan kebesaran milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Segala keagungan dan kekuasaan hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Segala takdir dan yang terjadi di alam semesta ini hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita perlu bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kemuliaan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu kemuliaan melaksanakan ibadah haji, ibadah Yaumul Nahr untuk menyembelih hewan kurban, dan ibadah salat Idul Adha. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di 10 awal bulan Dzulhijjah berupa puasa Arafah, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi orang yang berpuasa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa ampunan, pembebasan dari api neraka. Karena ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebaskan penghuni neraka yang lebih banyak daripada di hari Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Kita sebagai manusia tidak memiliki sedikit pun kehendak atas hasil yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu berada di bawah pengawasan dan penjagaan Allah Tabaraka wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Rabbmu wahai manusia, dialah yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Maka Allah yang maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya, sedangkan manusia sangatlah lemah. Manusia tidak mengetahui sedikit pun tentang ilmu. Manusia sedikit pun tidak mengetahui tentang apa yang akan terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah sebaik-baik pengatur. Allah Subhanahu wa taala dialah sebaik-baik pencipta yang memberikan segala keberkahan dan karunia-Nya kepada manusia. Maka lemahnya manusia sudah diakui dan sudah diabadikan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam firman-Nya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah dan menawarkannya kepada langit dan bumi di dalam firman Allah, Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ini, menawarkannya kepada langit-langit, kepada bumi, dan kepada gunung, tetapi mereka mengetahui amanah tersebut sangatlah berat. Fa'abaina an yahmilnaha. Makhluk-makhluk tersebut merasa tidak sanggup. Kemudian Allah menawarkannya kepada manusia. Allah menawarkan apabila manusia berbuat taat, maka Allah akan memberikan surga. Apabila manusia bermaksiat kepada Allah, apabila manusia kufur kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya neraka. Kemudian manusia tersebut mengambil amanah yang sangat berat ini, amanah ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, meskipun di baliknya ada hasil kebaikan atau keburukan yang didapat. Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia sangatlah zalim, sangatlah lemah, dan sangatlah bodoh. Tetapi itulah yang kita ambil, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya, setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Semua itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menjaga manusia agar tetap berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ketaatan yaitu dengan cara kita melaksanakan salat fardu,
dengan tidak meninggalkan salat fardu sekalipun. Ketaatan yaitu dengan cara kita berpuasa. Ketaatan yaitu dengan cara kita menyisihkan harta kita untuk membayar zakat ketika harta kita telah memasuki nisab ukuran tertentu dan telah memasuki 1 tahun Hijriyah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada siapapun manusia atau siapapun hambanya yang telah memiliki harta, telah masuk nisab dan telah masuk haul untuk membayarkannya. Ketaatan yaitu berupa kita menyisihkan sedikit harta kita untuk sedekah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan uang yang kita keluarkan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hewan kurban yang kita keluarkan, tetapi kitalah yang butuh kepada kasih sayang Allah. Kitalah yang butuh akan ampunan Allah. Kitalah yang butuh terhadap pahala Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan juga keturunan, illa man atallah biqalbin salim. Kalau bukan dengan perbuatan yang baik, kalau bukan dengan amal yang saleh, kalau bukan dengan sedekah yang kita keluarkan, kalau bukan dengan kelelahan yang kita keluarkan di dalam melaksanakan sholat, lalu dengan apa lagi kita akan menyiapkan hari akhir kita? Apakah kita akan menjamin akan mendapat syafaat di hari akhir nanti? Tidak ada manusia yang menjamin, dan semua itu hanya ada kuasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahul khiyaratu min amrihim." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan segala sesuatu, atau ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan suatu perintah berupa ibadah misalnya, atau Allah Subhanahu wa taala telah melarang sesuatu untuk ditinggalkan, maka tidak ada lagi pilihan bagi kita untuk beralasan ini dan itu, tetapi tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan kita berbuat taat, karena dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah-ibadah, kita akan mendapatkan keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dunia, dan keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat. Apapun bentuknya keselamatan tersebut, seberapapun kadarnya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengerti hikmah di balik itu semua. Lihatlah generasi terbaik kita, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Lihatlah sahabat Bilal bin Rabah, bagaimana ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala membawanya pada keselamatan. Ketika beliau radhiyallahu anhu disiksa oleh kaum Quraisy, ketika beliau radhiyallahu anhu disiksa dan diikat lehernya oleh orang-orang musyrik, kemudian diseret untuk memaksanya kufur kepada Allah, untuk memaksanya kembali kepada agama-agama nenek moyang dia. Tetapi Bilal teguh, kuat memegang kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya ahad, ahad, maka ketaatan inilah yang menyelamatkannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Bilal bin Rabah melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu membebaskannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu membelinya kemudian membebaskannya, sehingga dia tidak lagi menjadi seorang budak, dia tidak lagi disiksa oleh orang-orang musyrikin. Kemudian beliau menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
didapatkan Bilal adalah buah dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana ketaatan beliau alaihi salatu wassalam membawanya pada keselamatan di dunia dan di akhirat. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih buah hatinya, Ismail alaihi salam, anak yang sedang tumbuh dewasa, anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, anak yang sudah dinanti-nanti sekian lama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu malam beliau alaihissalam bermimpi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Maka perlu kita ketahui bahwa mimpi para anbiya adalah hak, adalah suatu kebenaran. Lihatlah ketaatan Nabi Ismail alaihissalam ketika diceritakan atau ketika disampaikan oleh bapaknya tentang peristiwa tersebut. Keduanya taat kepada Allah, kemudian keduanya mendapatkan keselamatan. Keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, keselamatan bagi Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan domba, sehingga keselamatan didapatkan oleh Nabi Ismail karena tidak jadi terbunuh, dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim di dunia karena dia tidak kehilangan anaknya. Keselamatan bagi mereka di akhirat karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Di dalam peristiwa lain Nabi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina